Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sawah Desa. Kali ini seperti biasa, kita akan bercerita tentang pengalaman mistis pekerja proyek. Tapi sebelum video dilanjut, silahkan teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu dan dipencet tombol loncengnya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan bercerita pengalaman mistis. Pengalaman ini saya alami waktu tahun 2015, waktu saya bekerja di salah satu jalan di jalur antar kabupaten, ya boleh dibilang jalan nasional. Kan kalau antar kabupaten itu kan jalan nasional. Waktu itu saya bilang kami karena bukan saya sendiri, jadi saya dan teman-teman saya ada 6 orang itu dapat tugas di salah satu jalan. Maaf, jalannya daerahnya nggak bisa saya sebutkan, ya privasi lah. Ya, waktu itu kita berenam dapat pekerjaan, yaitu mengaspal manual jalan sepanjang 30 km mungkin. Ya, di tahun itu memang dapat pekerjaan memang panjang-panjang itu. Dan seperti biasa, kita berangkat jam 8 pagi. Waktu itu kan pekerjaannya rekonstruksi. Ya, rekonstruksi itu semacam ya hanya memperbaiki jalan-jalan yang rusak saja. Jadi jalan yang bergelombang, yang pecah, atau yang tanahnya berair itu digali, terus digali sampai ke tanah yang keras. Setelah itu dikasih batu pasir campuran sama semen itu supaya padat, jadi nggak berair lagi, supaya kuat. Dan baru di atasnya di aspal. Jadi waktu itu tim saya atau teman-teman saya dan saya sendiri kebagian untuk menutup rekonstruksi itu. Jadi ya tugas kita hanya menutup lubang-lubang bekas galian dengan aspal. Seperti biasa, setiap hari kita itu dijatah aspal 2 dump truck. Dan biasanya kan kalau lubangnya panjang lebar itu kan cepat selesai, paling kira-kira jam 3 udah selesai, jam 4 sudah selesai, nggak sampai malam lah kalau cuma 2 dump truck gitu. Tapi waktu itu kan kita itu dapat lubangnya kecil-kecil, jadi 2 dam itu lama banget habisnya. Jadi sampai habis maghrib itu baru selesai. Jadi waktu itu baru pertama kali pulang malam. Ya nggak malam lah, habis maghrib gitu. Dan perlu kalian tahu, waktu berangkat itu kita kan berenam, jadi pakai
berangkatnya pakai motor. Motornya 3, jadi berboncengan dua-dua. Dan waktu itu saya itu berboncengan dengan teman saya yang sudah orang lah, sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak. Dan waktu itu motornya itu yang normal, baik-baik saja. Waktu berangkat ya biasa, nyantai ataupun ngebut kan, motornya biasa, motor sehat kan. Ya memang orangnya kan sudah orang dewasa, jadi hati-hati gitu. Jadi saya waktu itu nggak yang nyetir, jadi saya yang bonceng, saya yang di belakang. Jadi ya gitu, jadi terima apa adanya lah. Orang di belakang kan mau pelan mau kenceng kan terserah yang nyetir. Singkat cerita, waktu itu pulang habis maghrib, dan biasanya kan nggak pernah pulang malam, biasanya bareng-bareng pulang, motor 3 itu beriringan. Waktu itu berhubung sudah petang, jadi teman-teman yang 2 motor itu kan cepat-cepat kan, yang nyetir itu yang masih muda-muda, dan saya waktu itu bonceng yang nyetir sudah berkeluarga, jadi pelan-pelan gitu. Ya biasanya kan kalau siang ya sama, beriringan itu. Tapi berhubung itu malam dan motornya lampunya nggak begitu terang, waktu itu lewat jalannya itu nggak ada lampu, nggak begitu lebar. Waktu itu jalan belum lebar, masih 6 meter. Jadi mobil jarang lewat situ, dan jalannya itu kanan kiri itu hutan, dan masyarakat sudah pada tahu kalau jalan di situ jalannya berliku dan angker. Ya menurut saya sendiri ya angker, tapi saya belum pernah lihat sesuatu di situ yang janggal, belum pernah. Tapi masyarakat bilangnya begitu. Waktu itu teman-teman udah di depan jauh, jadi saya dan teman saya satu ini ketinggalan di belakang. Ya berhubung udah ketinggalan, udah sendirian, jadi ya nggak begitu itu apa namanya, gusra-gusru lah bahasa Jawanya, terburu-buru gitu. Waktu itu lewat jalan situ itu aku sudah gak enak itu rasanya kan, udah pulang malam. Saya juga keinget omongan masyarakat kalau jalan situ itu apa namanya, angker. Dan gak enaknya juga yang nyetir itu, teman saya itu juga bilang gitu, orangnya juga penakut. Jadi sepanjang jalan itu dia tuh ngomongnya jalan itu terus, takut lewat situ, takut kemalaman gitu. Jadi yang nyetir itu takut, padahal saya juga takut, tapi diam saya biar nggak takut itu loh, biar ada temennya gitu. Padahal sama-sama takut, tapi mau gimana lagi, wong saya yang di belakang, jadi pasrah lah. Jadi waktu itu lewat jalan situ itu kan motor metik, jalannya berliku kan, itulah motor itu biasa sehat. Tapi pas lewat jalan situ itu motor itu seperti nggak mau jalan. Setelah melewati kuburan orang Kristen itu, motor itu seperti berat gitu. Dan saya bilang sama teman saya, oh ya gasnya ditambahin gitu. Dia bilang ini sudah ditambahin tapi nggak mau jalan ini, motornya berat banget itu. Dan saya itu udah gimana ya, orang takut itu
merinding semua, gini-gini tuh merinding semua. Kalau saya di belakang, kanan kiri hutan bener-bener hutan, pohonnya gede-gede gitu, dan nggak ada lampu sama sekali, nggak seperti sekarang udah jalannya udah lebar, udah terang semua, ada lampu. Jadi waktu itu belum ada lampu dan mobil jarang lewat, jadi cuma motor aku itu yang lewat karena kemalaman. Pas itu ya motor tuh berat banget itu rasanya, itu kayak ada yang megangin gitu. Seperti motor yang rodanya kurang angin gitu, jadi berat banget itu. Dan jarak tempuh sampai jalan terang lagi itu 1 kilo, jadi 1 kilo jalan angker itu saya rasakan itu seperti 1 jam di situ, jadi lama banget. Gimana ya, pokoknya yang saya nggak dilihatin apa-apa, cuma perasaan saya itu ada yang lihat itu, seperti gimana sih orang diawasin itu saat jalan, tapi yang ngawasin kan nggak kelihatan. Jadi saya itu seperti diawasin banyak orang, entah itu apa nggak tahu, tapi perasaan saya itu nggak enak. Dan teman saya juga bilang itu, ini motor kok berat banget ya, kayak ada sesuatu. Saya bilang, nggak usah bilang itu, kayak cepat lah. Udah nggak bisa cepat, ini motor udah begini, nggak bisa jalan itu, jalannya pelan banget. Sampai aku itu pengen turun dari motor terus lari aja pengen itu, soalnya motornya itu pelan, seperti nggak kuat jalan itu. Saya juga bingung kenapa seperti itu. Dan setelah jalan itu lewat 1 kilo angker itu, motor normal lagi, jalannya seperti biasa lagi, nggak berat, nggak apa, itu seperti motor-motor biasa gitu. Anehnya di situ, ya itu tadi pengalaman saya saat pulang habis maghrib sama teman saya ketinggalan jauh. Jadi ya nggak diganggu, ya menurut aku nggak ada penampakan apa-apa, tapi perasaan yang aneh itu ada gitu. Ya mungkin untuk kesimpulannya yang bisa diambil dari pengalaman saya ini, ya dibilang mistis ya mistis, dibilang enggak ya enggak. Itu kalau pulang waktu habis maghrib atau sebelumnya, mending berhenti dahulu lah, nunggu habis maghrib sedikit lama lah baru pulang. Dan khususnya kalau berjalan ada temannya itu 2 motor atau 3 motor itu kan lebih baik, jangan cepet-cepetan, jadi ya beriringan lah, kita berangkat sama-sama dan pulang juga sama-sama. Jadi kalau ada apa-apanya itu, ada yang ban kempes atau apanya, kan bisa saling membantu gitu. Jadi kalau ditinggal kan siapa tahu kan ditinggal di belakang, nggak tahu kalau ada musibah di belakang gitu. Jadi intinya ya gitu. Mungkin ya cukup sekian cerita kali ini. Dibilang serem ya serem, dibilang enggak ya enggak, terserah yang mendengarkan. Jika kalian suka video seperti ini, silakan di subscribe, like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang. Dan untuk saya sendiri, jika ada banyak salah, mohon maaf dan
a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.